Assalamualaikum, paling senang banget kalau dapat menu jualan nasi dan ayam kayak gini. Karena harganya yang murah dan rasanya yang enak tentunya bisa jadi favorit anak-anak. Bahkan ibunya pun ikut happy karena anak-anak bisa makan makanan yang bergizi tentunya dengan harga yang murah di kantong. Seperti resep yang pertama ini nasi ayam 2 ribuan. Siapkan 200 gram daging ayam bagian dada yang sudah dicuci bersih, kemudian potong jadi beberapa bagian. Kemudian panaskan air sampai mendidih, masukkan seperempat sendok teh garam, lalu masukkan daging ayamnya, rebus sampai matang. Daging ayam sudah matang, angkat kemudian sisihkan, biarkan sampai dingin. Air kaldu ayamnya jangan dibuang, ini akan kita gunakan untuk campuran tumisan nanti. Daging ayam yang sudah direbus ini sudah dingin, sekarang kita suwir-suwir daging ayamnya sesuai seratnya. Siapkan 3 siung bawang putih, kemudian geprek, cincang kecil-kecil. Siapkan 6 siung bawang merah, kemudian iris tipis-tipis. Panaskan 50 ml minyak goreng, kemudian masukkan irisan bawang putih dan bawang merahnya. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai matang. Kalau sudah harum dan matang seperti ini, warnanya pun sudah berubah. Sekarang kita masukkan 100 ml air kaldu ayam tadi, lalu masukkan seperempat sendok teh pala bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan seperempat sendok teh micin. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan daging ayam yang sudah disuwir tadi, lalu aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan 3 sendok makan kecap manis. Aduk kembali sampai tercampur rata, kemudian masak sampai airnya menyusut. Airnya sudah menyusut seperti ini, sekarang kita masukkan 1 sendok makan saus tomat, aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian aku tambahkan juga dengan 1 sendok makan saus cabai, aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan khawatir kepedesan karena ini nggak pedas sama sekali, rasanya malah enak banget, anak aku yang nggak suka pedas aja suka banget sama rasanya. Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, kalau sudah tercampur rata pindahkan ke dalam mangkuk. Sekarang kita masak nasinya, siapkan 500 gram beras, di sini aku menggunakan beras pulen atau beras biasa aja. Kemudian cuci berasnya sampai benar-benar bersih, kemudian buang airnya. Setelah itu masukkan 600 ml air, atau bisa juga sesuaikan airnya ya, sesuaikan aja dengan beras masing-masing, atau seperti kita biasa masak di rumah aja ya. Nah seperti ini, sekarang kita masak sampai matang. Siapkan sedikit minyak, kemudian panaskan. Kita masak 1 sosis rasa ayam. Di sini aku menggunakan sosis merek Gaeboiku yang murah meriah aja. Ini kita masak sosisnya sampai matang. Kalau sudah matang, kemudian angkat, tunggu sebentar sampai dingin. Setelah dingin, potong sosisnya tipis-tipis. 1 batang sosis ini bisa aku potong sebanyak 30 irisan. Jadi setipis itu ya, teman-teman, seperti ini. Siapkan 1 timun ukuran kecil yang sudah dicuci bersih, kemudian buang bagian ujung-ujungnya ini, lalu iris tipis-tipis. Kalau bisa kita iris sebanyak 25 irisan, karena satu resep ini akan menghasilkan 25 porsi. Siapkan daun selada yang sudah dicuci bersih, kemudian keringkan. Jadi daun seladanya sudah nggak ada lagi airnya ya. Sekarang kita buang bagian yang kerasnya itu. Kemudian kalau daun seladanya kecil bisa kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Misalnya lebar daun seladanya ini bisa kita potong menjadi 3 atau sampai dengan 4 bagian. Nasi sudah matang, segera aduk nasi selagi panas. Aduk sampai dasar panci supaya nasinya nggak ada yang bergerak di bawah.
Semua bahan sudah siap. Sekarang untuk cetakannya, di sini aku menyiapkan cup ukuran 50 ml atau cup puding ukuran 50 ml. Kemudian taruh satu iris sosis di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh tumisan ayam suwirnya. Ini ngasihnya jangan banyak-banyak karena kita kan mau dijual 2000-an ya. Cukup seperempat cup pudingnya aja seperti ini. Kemudian ratakan, kalau sudah rata seperti ini dan sudah dapat seperempat dari cupnya, sekarang kita masukkan nasi sampai penuh, kemudian sambil dipadatkan seperti ini. Sudah penuh dari cupnya dan sudah padat, sekarang siapkan mika. Aku menyiapkan mika persegi panjang ukuran kecil. Kalau diukur menggunakan penggaris, diameter dalamnya sekitar 10 cm kali 7 cm. Langsung aja kita siapkan kertas nasi kecil untuk alasnya. Lalu kita kasih daun selada yang sudah kita potong tadi. Kemudian masukkan nasi yang sudah kita kasih ayam suwir. Ini kita taruh seperti ini, kita balik. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan 1 irisan timun. Hasilnya cantik banget ya, insya Allah anak-anak suka. Nah, untuk jualan mikanya ditutup aja supaya nggak berdebu atau kena kotoran atau lalat ya. Ini bisa kita tutup menggunakan staples seperti ini. Bentuk lagi nasinya dengan cup yang sama, taruh 1 irisan sosis di tengah seperti ini, kemudian masukkan 1 sendok teh tumisan ayam suwir atau seperempat cupnya ya, seperti ini, kemudian ratakan, kemudian masukkan nasi sampai penuh, kemudian padatkan. Taruh kertas nasi di atas mika. Kemudian taruh sedikit daun selada, kemudian kita masukkan nasi yang sudah kita cetak tadi seperti ini. Kemudian taruh 1 irisan timun. Kemudian staples biar tetap bersih. Selesai dicetak semuanya, tumisan ayam suwir sudah habis, tapi nasinya masih sisa sedikit lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen dipenuhin nasinya nggak apa-apa ya, supaya nggak mubazir, diisi aja sampai penuh nasinya. Nah, secara penampilan nasi burger ini benar-benar menarik banget. Biarpun ukurannya mini, tapi tampilannya cantik ya. Jangan lupa kita sediakan sendok plastik bebek seperti ini, supaya anak-anak mudah untuk makannya. Selain penampilan yang menarik, rasanya pun Masya Allah enak banget. Tumisan ayam suwirnya manis gurih, nggak pedas sama sekali. Anak-anak suka banget sampai nambah-nambah makannya. Dari modal kurang lebih Rp29.887,5, jadi 25 porsi, modal per porsinya jatuh di Rp1.195,5. Kita bisa jual 2.000-an per porsinya, atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Resep kedua nggak cuma anak-anak aja, tapi orang dewasa pun juga suka, onigiri isi ayam. Siapkan 500 gram daging ayam filet yang sudah dicuci bersih. Di daerahku harganya 18.500 per 500 gramnya. Potong kecil-kecil daging ayam. Lalu potong lagi menjadi lebih kecil. Hasilnya seperti ini ya, potongan ayamnya kecil-kecil, kemudian sisihkan. Siapkan 2 siung bawang putih, kemudian geprek, lalu cincang kecil-kecil. Siapkan setengah bawang bombay yang sudah dicuci bersih, kemudian iris-iris, kemudian potong-potong kasar seperti ini. Panaskan 50 ml minyak goreng. Tumis bawang merah dan bawang bombay yang sudah diiris tadi. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan potongan daging ayam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan 2 sendok makan kecap manis. Satu sendok makan saus teriyaki. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk.
1/4 sendok teh merica bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Pastikan gak ada daging ayam yang masih menggumpal-gumpal. Jadi bisa sambil ditekan-tekan supaya daging ayamnya misah satu sama lainnya. Lalu masukkan 50 ml air. Tambahkan juga setengah sendok makan kecap asin. Aduk lagi sampai tercampur rata. Tutup, masak sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, tandanya ayam teriyaki sudah matang. Segera angkat, sisihkan ke dalam mangkuk. Siapkan panci magicom, masukkan 500 gram beras pulen, lalu cuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, buang airnya, kemudian masukkan 600 ml air. Kalau menggunakan jari, kurang lebih setengah ruas jari aja, lalu masak sampai matang. Setelah nasinya matang, aduk-aduk nasi selagi panas. Biarkan nasi sampai dingin. Setelah nasinya dingin, supaya nanti hasil dari nasinya gurih, masukkan bubuk nori dari Bon Cabe level 2. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan, tapi 1 sendok makan dulu. Nanti dicicil ya 1 sendok makan laginya. Ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau teman-teman punya bon nori yang dari Mama Suka, bisa juga digunakan itu ya. Rasanya sama aja. Nah, ini 1 sendok makan lagi. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Siapkan kulit nori. Ini aku punya kulit nori sisa kemarin membuat kimbab. Nah, ini kan panjang ya. Kita bagi menjadi 2 bagian. Karena ini ada 5 lembar, nanti saat kita bagi menjadi 2, jadi totalnya ada 10 lembar. Untuk ukurannya kurang lebih lebarnya 4 cm dengan panjang 10 cm. Karena pasti kurang kulit norinya, jadi aku tambahkan lagi kulit nori dari minimarket aku belinya. Ini aku beli dengan harga Rp5.000, isinya ada 10 lembar. Di sini kita akan gunakan 6 lembar aja. Sekarang kulit norinya ini kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Siapkan cetakan onigiri ukuran kecil. Ini kalau diukur, ukurannya kurang lebih 6 cm. Langsung aja masukkan sedikit nasi ke dalam cetakan, kemudian tekan sambil dipadatkan. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan ayam teriyaki. Sambil dirapihkan supaya hasilnya bagus. Masukkan lagi sedikit nasi, kemudian padatkan. Tutup menggunakan cetakan tadi, kemudian tekan supaya hasilnya padat, lalu keluarkan. Ambil 1 lembar potongan kulit nori, kemudian aplikasikan ke nasi seperti onigiri ala Jepang seperti ini.
Kemas menggunakan mika ukuran 9 x 9 cm, kemudian staples. Cocok banget kan untuk menu jualan. Selesai dikemas semuanya, hasilnya banyak banget ya, cukup nih untuk 1 hari berjualan. Bawa ke sekolahan atau jadi bekal ke sekolah, insya Allah anak-anak pasti suka. Secara tampilan menarik banget ya, persis kayak onigiri ala Jepang gitu. Tapi ini versi mini dan versi ekonomisnya. Rasanya Masya Allah jangan diragukan lagi, ini rasanya super duper enak banget. Nasinya gurih, ayam teriyakinya pun terasa. Bentuknya cantik, unik, anak-anak suka banget. Enggak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga suka banget sama onigiri versi ekonomis ini. Dari modal kurang lebih Rp36.450 dapat 22 piece onigiri ayam teriyaki yang super duper enak banget. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.656. Kita bisa jual 2.500 atau 3.000-an, sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.